masuk. Belum. Enggak. Tak ketik aja ya. Tak cari searching dulu aja. Bentar. Belum. Oh ini. Udah. Kata apa IG kah? Udah. Tata. Suaraku masuk kan ya? Udah. Oke, tak ngangkat. Udah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Bersama saya Fitria Rahmawati. Hari menopause diperingati setiap bulan Oktober, tepatnya tanggal 18 Oktober besok. Nah, tema Hari Menopause tahun 2025 ini adalah lifestyle medicine atau pengobatan gaya hidup. Untuk podcast kita kali ini akan membahas mengenai apa itu terapi hormonal. Sebuah topik penting yang sering jadi pertanyaan bagi banyak perempuan yang sudah memulai memasuki masa menopause. Menopause sendiri adalah fase alami dalam setiap kehidupan seorang perempuan yang biasanya terjadi di antara usia 45 sampai 55 tahun, di mana masa menstruasi berhenti secara permanen karena ovarium sudah tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron. Banyak gejala yang timbul akibat adanya perubahan hormon tersebut. Nah, untuk mengurangi gejala-gejala ini, salah satu pilihannya adalah terapi hormonal. Yuk kita bahas bersama narasumbernya langsung dengan santai tetapi tetap informatif. Telah hadir bersama kita narasumber yang hebat dan merupakan salah satu dokter objin terbaik di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Beliau adalah Dr. Maria Dia Zakia, SPOG MH. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak Fitri dan juga sahabat sehat Kota Probolinggo. Alhamdulillah baik. Sehat nggih dokter nggih. Kita mulai mojok santai nggih dokter. Nah, terkait yang hari menopause sedunia ini, dokter mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih menopause itu sebenarnya dan lebih ke gejala apa yang ditimbulkan di menopause itu, dokter? Oke. Tadi sempat disinggung ya sama Mbak Fitri bahwa yang disebut menopause itu adalah sebuah fase yang pasti akan dialami seorang perempuan ya, tidak akan bisa menghindar gitu ya. Mungkin sering dengar istilah apa jelita. Oh, jelita ya singkatan. Untuk usia orang Indonesia rata-rata menopause terjadi di 45 sampai 55 tadi dia dikatakan. Jadi jelita jelang 50 tahun atau yang lolita ya, lolos 50 tahun. Jadi ini pasti kita alami ya menuju usia ke sana, Mbak. Kalau Mbak Fitri jauh, kalau saya udah mau mendekati ini ya. Nah, sudah hampir juga ini, dokter. Jadi kapan dikatakan seorang wanita itu mengalami masa menopause? Jadi dikatakan bahwa sudah berhentinya fase menstruasi pada seorang wanita akibat penurunan fungsi dari ovariumnya. Dalam hal ini folikel dalam ovarium itu sudah tidak memproduksi lagi hormon estrogen progesteron, sehingga yang ditandai secara klinis seorang wanita itu selama 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi lagi ya. Jadi itu tanda seorang wanita menopause. Kadang-kadang sebelumnya didahului dengan gejala pramenopause dulu, mungkin gangguan mensnya jarang-jarang 3 bulan sekali. Nah itu masih pramenopause. Ketika sudah 12 bulan berturut-turut tidak mengalami menstruasi, ya itu dikatakan menopause tanpa ada gejala atau kelainan anatomis yang lain ya. Jadi tidak disebabkan hal-hal yang lain. Begitu. Nah, adapun penyebabnya ya, menopause bisa secara fisiologis atau mungkin juga dipercepat kondisinya ketika seseorang wanita itu mengalami tindakan medis, misalnya pengangkatan berarti kalau penghasil hormon itu kan fungsi ovariumnya ya, ovariumnya diambil, biasanya penyakitnya di ovarium itu apa, kista. Mengalami pernah operasi kista atau penyakit kista di situ, pasti folikel yang ada di situ makin berkurang dan menopause-nya akan lebih cepat. Kemudian pengangkatan, apalagi kalau mengalami pengangkatan rahim dan ovariumnya. Tapi kalau pengangkatan rahim aja belum tentu menopause. Tapi kita tidak bisa secara klinis mengatakan menopause karena dia tidak mens kan, sudah wadah untuk menstruasinya tidak ada. Tapi sebenarnya fungsi ovariumnya masih berjalan. Misalnya kasus-kasus miom yang sampai mengganggu, menimbulkan komplikasi anemia berulang. Sampai akhirnya, dan sudah punya anak banyak, akhirnya rahimnya diangkat, sedangkan wanita itu masih usia reproduktif,
Tapi ovariumnya masih ditinggal, itu belum menopause. Kemudian misalnya apalagi ya kondisi yang bisa mempercepat kondisi menopause itu selain tindakan medis pembedahan, misalnya juga radioterapi atau kemoterapi. Misal penyakit lain, misalnya payudara dapat kemoterapi, itu juga mempengaruhi efek dari ovariumnya, jadi menurun. Sehingga hormon ovarium dalam hal ini estrogen progesteronnya juga menurun dan habis. Gitu. Jadi ada dua penyebab gitu dokter, yang memang sudah waktunya menopause, dan ada sesuatu tindakan yang menyebabkan terjadinya mungkin menopause dini seperti itu mungkin dokter. Mungkin dokter bisa menjelaskan gejala-gejala yang mungkin bisa dirasakan dokter. Ini kan ada perubahan hormon gitu dokter ya. Pasti ada gejala ditimbulkan itu dokter. Jadi karena tadi di sini adalah hormon yang terpenting untuk pemeliharaan kehidupan seorang wanita adalah estrogen progesteron. Efek estrogen progesteron ini sangat besar sekali ya terhadap fungsi seluruh tubuh ya, mulai dari kepala, otak sampai pembuluh darah ya. Jadi otomatis kalau dia menurun atau habis cadangannya, pasti akan menimbulkan efek pada beberapa organ tersebut. Misalnya kalau pada terutama di pembuluh darah, namanya lapisan intima ya. Nah, dia itu mempertahankan kekenyalan dan vasodilatasi pada pembuluh darah kita, sehingga aliran darah itu lancar gitu ya. Nutrisi, oksigenasi ke seluruh organ-organ jaringan itu bagus, sehingga kalau efeknya estrogen turun berarti rentan terjadi vasokonstriksi, kaku pembuluh darah, peningkatan stroke, peningkatan pembuluh darah menyempit itu makin meningkat. Penyakit-penyakit stroke, Alzheimer meningkat pada otak. Kemudian kalau misalnya estrogen itu juga berfungsi pada pemeliharaan penyerapan kalsium di tulang dan memperlambat proses pengeroposan tulang, sehingga kalau estrogen itu menurun maka proses pengeroposan tulangnya makin cepat, sehingga masa tulang, densitas tulangnya makin berkurang, rentan rapuh ya, rentan fraktur seperti itu. Itu beberapa contoh ya, banyak sekali. Jadi fungsi kemudian termasuk juga lapisan mukosa-mukosa di vagina, mukosa-mukosa di organ tubuh yang lain itu akan rentan pengering ya, seperti itu. Jadi mungkin untuk pada saluran kencing terjadi inkontinensia urin, stress urinary contraction, jadi gampang pipisan, kemudian pada vagina itu juga kekenyalan dan kelembapannya berkurang sehingga menjadi iritasi, sehingga kadang-kadang seorang perempuan yang mengalami menopause merasa rendah diri, merasa sakit saat diajak hubungan sama suaminya ya, sehingga akhirnya menimbulkan ya gangguan tersendiri. Jadi ini tadi perlu dikonsultasikan ya, kapan seorang menopause itu harus konsultasi dan mendapatkan penanganan lebih lanjut ya. Jadi banyak sekali dokter ya gejala yang bisa ditimbulkan dari menopause itu dokter. Kemudian dokter, mungkin dari gejala-gejala yang ditimbulkan tadi kita mendengar istilah ada terapi hormonal dokter untuk ini. Mungkin dokter bisa menyebutkan apa sih terapi hormonal itu dokter? Ya, terapi hormonal tadi ya, karena dasar menopause itu adalah habisnya hormon estrogen progesteron pada seorang perempuan, makanya otomatis penggantinya ya hormon tersebut ya. Disingkat mungkin pernah dengar terapi suli hormon atau hormon replacement terapi ya. Jadi dia memang banyak sekali, tapi ini tiap orang harus berbeda tergantung kondisinya ya. Jadi kemudian juga harus mendapatkan konsultasi dan pemeriksaan yang benar-benar detail, karena tidak pemberian hormonal jangka panjang itu juga ada beberapa komplikasi dan konsekuensinya ya. Yang kita kenal tentu saja terapinya tadi dari berkurangnya estrogen, ada hormon estrogen. Estrogen ini bisa dalam bentuk estradiol atau bentuk pil ataupun bentuk gel ya, transdermal, itu bentuk krim kayak gitu, gel. Nah, ini juga harus pemberiannya kepada siapa dan sampai kapan ya, ini harus pilihannya benar-benar per individual ya, sama-sama menopause-nya tapi pemberian pada orang ini berbeda antara si A dan si B, karena mungkin yang satu masih punya rahim, satunya nggak punya rahim. Kalau pemberian estrogen tunggal pada seorang perempuan yang masih punya rahim, itu nanti estrogen terus dikasihkan untuk dia saving untuk densitas tulangnya, untuk yang lain, tapi ternyata dia unopposed estrogen itu bikin penebalan dinding rahim. Nanti akhirnya resiko ke mana?
kanker Kanker. endometrium ya. Kemudian harus di screening juga, dia harus pap smear dulu. Ada beberapa syarat-syarat untuk pemberian hormon sulih terapi hormon hormon. ini ya. Jadi terapi hormon ini harus beberapa syaratnya harus ketat, dan sebenarnya kalau dulu ya memang dikonsulkan ke ahlinya ya, ada bukan hanya SPOG SPOG umum seperti saya, tapi kalau yang mungkin bisa konsultasi awal bisa ke SPOG umum, tapi kalau memang ada beberapa kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kita konsultasikan ke ahlinya ya, konsultan fertilitas dan endokrinologi ya, seperti itu. Oh, jadi terapi hormonal ini lebih ke kita harus konsultasi dulu karena melalui beberapa proses screening gitu dokter, nggak Ya. serta-merta kita bisa beli di apotek, saya butuh hormon ini nggak bisa selama gitu, ini dokter. kan ini pengganti hormon Iya. apa itu namanya, banyak sekali namanya terapi komplement ya, atau pengganti atau juga alternatif gitu ya. Jadi ada yang bentuknya hormon atau pil yang dijual bebas, bahkan kita dapat secara online gitu. Iya. Sampai bahkan ada terapi lain juga kayak akupuntur, atau mungkin juga itu juga dianggap sebagai itu, tapi secara ilmiah penelitian itu tidak bisa menggantikan Hormon yang kekurangan yang disebabkan karena kekurangan hormonnya. Dan itu tadi harus benar-benar berbeda tiap orang. Ada riwayat kansernya apa enggak, ada nodul enggak di payudaranya, harus di screening pap smear, mamografi, harus melalui prosedur dulu, baru nanti pilihan hormonal yang mana yang tepat untuk seorang itu. Apakah just estrogen only, atau estrogen progesteron, atau golongan yang lain yang kayak tamoxifen, ada beberapa macam gitu. Jadi tidak boleh langsung asal comot beli online ya. Gitu, mungkin harus konsultasi dulu dokter, mungkin sebagai awal bisa langsung ke dokter obgyn, spesialis obgyn umum bisa untuk awal ya, untuk menentukan selanjutnya. Bahkan selain dokter kandungan, SPOG juga bisa ada dokter penyakit dalam juga untuk bisa. konsultasi. Tergantung kondisi pasien pada saat itu Ya. ya dokter. Kemudian berarti ini memang ada beberapa jenis ya dokter ya, nggak hanya ada satu jenis terapi hormonal di sini gitu, dokter. Berarti banyak ragamnya tergantung itu tadi kondisi ibu itu tadi gitu. Itu tadi saya bilang, kalau memang terapi sulih hormon memang hormonal yang dikasihkan. Hormon itu macam-macam, tadi kan saya bilang ada yang just murni estrogen ya, itu pilihannya nanti derivatnya banyak. Tapi untuk sebaiknya tidak diberikan pada yang masih punya rahim. Ya, jadi kalau nanti resiko tadi CA endometrium, karena endometrium tumbuh terus nanti unopposed estrogen. Kemudian ada yang double kombinasi estrogen progesteron, ada golongan tamoxifen. Nah, kalau di luar itu namanya terapi alternatif tadi, tapi memang secara ilmiah tidak bisa menggantikan secara utuh kondisi kekurangan estrogennya. Gitu ya dokter. Jadi nggak asal sembarangan gitu dokter. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan dokter, dari yang dokter jelaskan tadi, siapa nih ada yang boleh dan ada yang tidak boleh nih kira-kira yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh dokter? Tadi kan saya bilang jadi seorang wanita yang menopause antara si A, si B tidak sama perlakuannya terapinya ya. Jadi ada yang namanya kontraindikasi absolut ya. Jadi memang benar-benar tidak boleh diberikan pada pasien ini. Dan ada yang kontraindikasi relatif, artinya masih boleh dengan pertimbangan manfaatnya lebih besar dibanding kalau dia tidak diberikan terapi ini ya. Tapi sebenarnya overall itu benefitnya lebih tinggi ya dibanding kalau tidak mendapatkan terapi. Misalnya pada seseorang yang sangat benar-benar mengeluh menopause itu sangat mengganggu gitu, ya. Bahkan pernah ada ini ya cerita atau pasien ya, dia seorang pekerja aktif gitu ya, bahkan pimpinan suatu perusahaan gitu. Dia sebelum menopause itu aktif sekali, bahkan dia cantik, nggak gemuk juga ya, maksudnya proporsional gitu ya, proporsional, aktivitasnya bagus. Tapi saat 51 gitu setelah menopause sangat mengeluhkan perubahannya itu sangat ini sekali. Jadi akhirnya dia sangat terganggu dan membutuhkan pertolongan gitu ya, akhirnya konsultasi, terutama di lututnya waktu itu keluhannya. Nah jadi ini ya, tadi siapa saja yang memang betul-betul kontraindikasi absolut ya untuk pemberian terapi sulih hormon Mbak ya. Misalnya kalau dia punya kanker payudara, ya dia karena tadi kan sulih hormon itu yang diberikan golongan estrogen. Dan juga tadi kanker endometrium yang sangat memang benar-benar estrogen dependent ya, berpengaruh sekali. Kemudian dia
perdarahan timbul lagi. Nah, waspada kalau tadi definisi menopause adalah tidak mens selama 12 bulan berturut-turut. Tapi begitu ada perdarahan lagi pasca 12 Menopause. bulan, pasca menopause namanya post menopause bleeding, itu wajib periksa ya. Nah, itu khawatirnya ada perdarahan vaginam yang tidak bisa dijelaskan, harus kontrol. Setelah itu sama sekali tidak boleh dikasihkan. Biasanya berhubungan sama CA atau kanker endometrium, lapisan dinding rahim bagian dalam. Kemudian ada gangguan pembukaan darah. Nah, misalnya dia ada tromboemboli di vena, yang varises gitu mungkin ya, di VT, penyakit-penyakit seperti itu. Kemudian juga mempunyai penyakit liver ya, karena estrogen, pemberian obat-obatan apalagi yang bentuknya oral itu semuanya kan di metabolisme di liver ya. Tapi kalau ada dia penyakit liver yang berat tidak boleh diberikan. Adanya hipersensitif atau alergi pada bahan obat tersebut ya. Kalau kemudian yang masih boleh diberikan tapi dengan pengawasan dan dianggap manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya ya, misalnya pada dia mempunyai endometriosis ya. Endometriosis itu apa? Kondisi endometriumnya yang memasuki, yang dia tumbuh pada tidak jaringan semestinya, bisa masuk ke otot, bisa masuk ke ovarium. Nah, itu kadang-kadang kalau dengan pemberian estrogen kan makin berat ya. Tapi mungkin ini pemberian hormon, terapi hormon itu untuk keluhan-keluhan yang lain kan, seperti itu. Tapi dengan kontrol, tidak boleh terlalu lama ya, karena dengan pemberian hormon estrogen itu nanti gantian adenomiosisnya atau endometriosisnya jadi lebih berat gitu. Jadi tetap dalam pengawasan ya dokter terapi ini Ya. Hipertensi juga seperti diabetes mellitus, batu ginjal, itu lupus, epilepsi, asma ya, itu kontraindikasi relatif. Riwayat CA pada keluarga juga. Jadi harus dalam pengawasan, meskipun boleh ya, tapi dengan harus dengan pengawasan dan pemilihan yang tepat. Gitu. Jadi memang ada beberapa kriteria yang menyebabkan ibu tersebut tidak bisa menggunakan terapi hormon. Nah ini dokter, kalau misalkan ibu itu mengalami gangguan ketika dia menopause, dia mengalami gangguan pada badannya dan mengganggu kehidupannya. Kira-kira terapi apa alternatif lain yang bisa dia dapatkan selain terapi hormonal ini dokter? Seorang menopause dengan keluhan, ya, makanya tadi keluhannya apa, ke arah mana? Tulang, apa ke arah otak, stroke, Alzheimer kan seperti itu ya. Jadi ada terapi suportif itu tadi. Kalau memang ternyata penyebabnya juga hormonalnya memang harus ditambah ya, tadi dengan pengawasan dan pemilihan yang lebih tepat. Selain gejala sendiri, misalnya stroke-nya juga harus dikombin dengan pola makan, pola lifestyle seperti itu ya, olahraga, pemberian kalsium, vitamin D, tidak boleh kurang pada ibu yang sudah menopause. Jadi terapi alternatifnya tergantung keluhan gitu dokter ya, kita belum bisa memutuskan, tergantung keluhan pasiennya terganggunya di mana gitu, nanti baru bisa diputuskan dia butuh terapi alternatif apa selain hormonal itu gitu gitu dokter. Kemudian ini dokter, ini kan kita bahas terapi hormonal. Nah, ada tanya jawab nggak? Belum. ada. Terapi hormonal ini kira-kira bisa dilakukan di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh atau gimana dokter? Nah, mungkin untuk info untuk sobat PKRS yang ada di lingkungan Kota Probolinggo ini. Iya, soalnya makanya selama ini yang masih diakui adalah terapi hormonal ini tadi ya membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut dan kemudian butuh ahli ya. Selama ini yang masih diakui ahlinya dalam pengawasan oleh SPOG konsultan fair, Mbak. Jadi di Probolinggo kebetulan belum ada konsultan fairnya, jadi belum bisa dilakukan. Mungkin kalau memang membutuhkan kita rujuk. Jadi mungkin yang di sini bisa untuk konsultasi awal dulu ya dokter ya, untuk misalkan konsultasi awal ya, atau terapi yang bisa dikerjakan ya, alternatif yang lain barangkali mungkin membaik dengan terapi dini ya, tidak sampai membutuhkan terapi hormon. Gitu dokter. Ini saya lanjut ke pertanyaan yang ada di medsos dokter. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Karunia. Izin bertanya, apa saja gejala menopause dan berapa lama kita mengalami kendala tersebut? Dan diangkat kita sudah masuk menopause gitu dokter. Oh iya, ya tadi mungkin ketinggalan ya.
tadi kan makanya dasar patofisiologinya adalah turunnya hormon estrogen progesteron, sehingga organ-organ seluruh tubuh kita itu dinutrisi oleh juga hormon estrogen progesteron, pembuluh darahnya tadi ya, sehingga kalau misalnya ada penurunan, salah satunya tadi pembuluh darahnya vasokonstriksi sehingga aliran darah berkurang ya, penyakit jantung koroner bisa, penyakit stroke bisa terjadi pada ibu menopause, lebih meningkat. Kemudian kalau hot flashes apa ini ya, rasa terbakar, panas ya. Kemudian mukosa vagina itu lebih iritasi, kering sehingga gampang sakit, iritasi seperti itu. Bahkan ke arah infeksi ya, karena juga rentan tergeser gitu, infeksi saluran kencing meningkat, insomnia juga, gangguan sulit tidur gitu ya, secara spesial bisa ya. Jadi begitu ya. Ini juga ada pertanyaan dari Susanti Arianto, dokter. Mohon izin bertanya, apakah menopause juga bisa mempengaruhi psikologi karena berhubungan dengan perubahan hormon? Nah, ya bisa ya. Sangat, sangat iya sekali ini. Makanya nggak boleh berpendapat bahwa menopause akhir segalanya ya. Menopause bukan akhir, justru harus dipersiapkan dengan baik. Pramenopause harusnya sudah banyak nabung kalsium, kemudian ya dimulai sejak umur 30-40 tahun ya. Kemudian latihan fisik, olahraga, meningkatkan massa otot, nabung kalsium, vitamin D juga itu ya. Sehingga sekarang kan dengan pola hidup yang sehat, nutrisi yang bagus, harapan usia saat ini kan lebih panjang ya. Jadi hadapi menopause itu dengan bahagia, tidak jenengan saja mengalami menopause ya, dan justru harus diatasi dan dikelola dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan ya monggo dikonsultasikan ya, ada terapi-terapi yang bisa diberikan. Jadi memang masalah yang perubahan mood gitu, perubahan mood psikologi itu sepertinya lebih banyak terjadi pada wanita di usia menopause maupun sebelum menopause juga gitu. Mungkin itu yang bisa dikelola dengan baik agar tidak terjadi sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini ada juga, bahkan kalau pikirannya yang lebih negatif dulu ya, lebih lambat menimbulkan gejala ya, namanya psikomotorik ya. Awalnya nggak ada gejala karena ada minder duluan menghadapi suaminya, merasa tidak cantik lagi, akhirnya tambah down, mempengaruhi fisiknya akhirnya. Mungkin itu yang perlu dikelola dengan baik. Kan banyak komunitas-komunitas juga masa-masa pensiun yang bisa saling support gitu ya, untuk sama-sama lebih sehat gitu. Itu jangan sendirian, manusia kan memproduktifkan hidup ini ya, manusia kan makhluk sosial ya, jangan sendirian, sehingga saling support sesama manusia, bersama wanita menopause. Oke dokter, ada pertanyaan lagi. Misalkan seperti tadi dijelaskan tidak mens selama 1 tahun, ini usianya 41 tahun dokter. 41? Nggih. Ada saudara saya menstruasi secara terus menerus selama beberapa bulan, apakah itu juga termasuk gejala pramenopause? Usia masih 41. Dia pakai KB apa enggak? Nah ini saya belum bisa, kalau mungkin lebih ini ya ada banyak ini ya yang belum dijelaskan. Makanya rata-rata tadi dibilang secara statistik epidemiologi 45 sampai 52 orang Indonesia. Tapi misalnya itu tadi bisa dipercepat kondisi ya, gizi ibu, kemudian riwayat pengobatan atau tindakan medis sebelumnya, kemoterapi, bedah, angkat ovarium kan seperti itu. Tapi kalau misalnya 41 tahun gangguan mensnya lama, nah itu ada riwayat pemberian hormon enggak? Kita kan orang Indonesia sukanya suntik dan pil ya. Nah, pil KB-nya maksudnya. Nah, itu kan hormon semua. Nah, itu ada gangguan tersebut, apakah pengaruh pil KB atau suntik KB-nya atau implan, itu semua juga hormon. Monggo dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan untuk dicek apakah secara fisik ada kelainan anatomis atau tidak, penggunaan hormon terakhir bagaimana gitu ya, baru nanti dicek. Kalau memang untuk mengetahui menopause atau tidak secara pasti, ada pemeriksaan namanya darah ya di FSH. Jadi kandungan FSH sama estrogennya dicek.
Jadi belum bisa dijelaskan secara detail karena ini tadi bisa penyebabnya dari macam-macam, bisa dari KB atau apa mungkin Karena ada masih usia penyebab lain 41 kan ya. usianya masih 41. Ada pertanyaan lain dokter? Mohon izin dokter, apakah ada ciri menopause pada payudara dan berapa lama gangguan haid sebelum menopause? Oh, gangguan haid terjadi sebelum menopause itu berapa lama dokter? Terus apakah ada ciri pada payudara itu terkait menopause dokter? Gejala-gejala mungkin gejala-gejala yang ditimbulkan dari menopause. Sebelum tadi menopause 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi, pramenopause-nya ada gejala macam-macam ya, tergantung tiap individu, status gizinya juga, kemudian lifestyle-nya, pola lifestyle ya. Jadi Pola mungkin hidupnya pola sehari-hari, hidupnya sehari-hari bagaimana. Kemudian penggunaan dia obat-obatan KB-nya ya. Jadi memang ada namanya pramenopause ya. Usia 40 gitu. Gangguan mensnya tidak teratur. Kalau memang sama sekali tidak pernah pakai KB, ya dimulai tidak teratur dulu menstruasinya, makin berkurang karena folikel-folikel di dalam ovariumnya sebagai penghasil estrogen progesteronnya itu makin berkurang ya. Perempuan itu sangat drastis banget berkurangnya. Nah, penghasil estrogen progesteron itu adalah folikel ovarium tadi. Kalau misalnya gejala di tubuh yang lain mungkin juga bisa mulai kan ada hipertensi, ada mood swing. Jadi tidak sama, tergantung individu Ya. masing-masing itu tadi dokter, nggak bisa dipukul rata gejalanya itu dokter. Ya, sangat individual sekali subjektifnya. Tidak terasa dokter sudah lebih dari 30 menit dokter kita ngobrol-ngobrol santai di sini bahas tentang menopause. Mungkin dokter bisa memberikan closing statement dokter penutup untuk sobat PKRS, terutama perempuan-perempuan di masyarakat Kota Probolinggo ini yang mungkin sudah masuk jelita menopause itu tadi, atau mungkin sudah lolita tadi di dokter, Lolos, agar agar hidupnya bisa lebih produktif itu tadi dokter. Baik. Sebagai closing ya. Moga bermanfaat. Jadi menopause adalah fase hidup dari seorang perempuan yang pasti akan kita lalui bersama ya. Jadi semua yang mencapai usia 45 sampai 55 ya, itu akan mengalami masa menopause. Jadi saya bilang tadi menopause bukan segalanya. Menopause memang secara kodrat terjadi karena menurunnya hormon estrogen dalam tubuh ya. Beberapa gejala menopause dapat mengganggu kualitas hidup kita ya. Maka untuk menghindari gangguan quality of life harus konsultasi ke dokter. Pemberian terapi suli hormon dapat diberikan untuk mengatasi beberapa gejala tersebut ya. Dan ternyata pemberian ini memang perlu karena manfaatnya jauh lebih besar dibanding resikonya ya. Tapi harus dikonsultasikan dan tiap individu tidak sama antara satu orang dengan satu orang. Penggunaan terapi suli hormon dapat melindungi juga yang kombinasi ya, melindungi juga selain manfaatnya untuk mengurangi gejala menopause, dia ternyata juga bisa melindungi resiko kanker endometrium yang bagi perempuan yang masih memiliki rahim ya, asalkan dengan pemantauan yang tepat. Prinsipnya pemberian tidak lama, jangka lama, dan dosisnya tepat gitu aja. Dan yang terutama hadapi menopause itu dengan positive thinking bahwa ini adalah suatu anugerah Tuhan yang harus kita terima, kemudian dijalani dengan syukur dan sabar, dengan ikhtiar tetap hidup sehat, dan jangan lupa bersosialisasi dengan sesama. Demikian Mbak Fit, mudah-mudahan bisa manfaat. Jadi sobat PKRS, terapi hormonal bisa menjadi sahabat baik bagi perempuan di masa menopause, asal dilakukan dengan pengawasan medis dan pemahaman yang tepat. Mari kita dukung perempuan di sekitar kita untuk menjalani masa menopause dengan bahagia, sehat, dan percaya diri. Terima kasih kepada Dr. Dia hari ini untuk ilmunya. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat selanjutnya. Ya, terima kasih. Demikian Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan kalian promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Izinkan saya Fitri Rahmawati dari tim PKRS undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.